Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Fahira dan teman saya Syarifah Fatimah Azhara akan mempresentasikan tugas UTS Praktikum Visualisasi Data. Nah, di sini kami menggunakan dataset Students Performance in Exam yang diunduh dari website Kaggle. Dataset ini memiliki 1000 baris dan 8 kolom yang diantaranya gender, race atau ethnicity, parental level of education, lunch, test preparation course, math score, reading score, dan writing score. Untuk lebih lengkapnya dapat dibaca pada notebook karena sudah dijelaskan secara detail. Berikutnya masuk ke dalam proses pertama yaitu eksplorasi data. Di sini diimpor 3 modul, NumPy, Pandas, dan Seaborn. Kemudian diimpor juga modul Matplotlib yang akan digunakan untuk membuat plot dari visualisasi datanya. Berikutnya setelah data dibaca menggunakan modul Pandas, data diberi nama DF dan ditampilkan sehingga hasil yang keluar adalah 5 data teratas dan 5 data terakhir dari dataset. Berikutnya dilakukan perubahan nama kolom seperti yang bisa dilihat di sini untuk lebih detailnya. Berikutnya dibuat kolom baru yaitu kolom min. Kolom min ini isinya adalah rata-rata dari ketiga kolom math, reading, dan writing. Jadi contohnya di sini 72 ditambah 72 ditambah 74, kemudian dibagi 3, maka hasilnya adalah 72,6 sekian. Berikutnya dicek apakah ada missing values dari masing-masing kolom. Dan ternyata di sini semua hasilnya 0, yang artinya tidak ada missing values dari dataset kami. Berikutnya, ini ingin dilihat untuk skor dari tiap subjek, berapa nilai terkecilnya dan berapa nilai terbesarnya. Contohnya di sini untuk math nilai paling kecilnya yaitu 0 dan nilai terbesarnya 100. Hal yang sama dilakukan untuk kolom reading dan kolom writing. Berikutnya filtering. Nah, di sini kami membuat lagi kolom baru yaitu kolom result. Kolom result ini berisi 2 values yaitu pass atau fail. Pass artinya siswa lulus dan fail artinya siswa tidak lulus. Indikasi yang menentukan hal tersebut dibuat dalam kondisi yang diberi nama KKM, di mana jika ketiga-tiga mata pelajaran siswa mendapat nilai di atas 70, atau di atas 70, maka siswa lulus ujian dan value-nya pass. Namun jika ada salah satu saja mata pelajaran yang di bawah 70, maka siswa tidak lulus dan value-nya fail. Nah, berikutnya dibuat kolom dari kondisi ini dan diberi nama kolom result. Maka setelah ditampilkan lagi, sudah ada kolom baru yang paling kanan ini dengan menampilkan apakah siswa lulus atau tidak berdasarkan math, reading, dan writing-nya. Jadi bukan berdasarkan min-nya. Contohnya di sini ada yang 72, 82 tapi fail, namun ada juga yang 72 tapi pas. Karena di sini semua di atas 70, sedangkan yang rata-rata lebih tinggi, namun karena nilai math-nya di bawah 70, maka hasilnya fail. Berikutnya, masuk ke dalam visualisasi data pertama pada modul 1, yaitu line plot. Nah, line plot ini biasa digunakan untuk menampilkan tren dari suatu data. Nah, di sini dibuat terlebih dahulu variabel parent edu, di mana di dataset tadi akan digroup by berdasarkan kolom parent edu. Berikutnya, variabel ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari masing-masing kolom math, reading, dan writing. Maka hasilnya akan seperti ini. Contohnya di sini untuk parent edu-nya high school, rata-rata math-nya berapa, rata-rata reading-nya berapa, dan rata-rata writing-nya berapa. Berikutnya dibuat line plot dari variabel ini, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, dari grafik ini bisa dilihat bahwa ternyata siswa yang orang tuanya hanya lulusan
high school atau SMA memiliki nilai rata-rata yang paling rendah untuk ketiga subjek di antara tingkatan pendidikan orang tua lainnya. Nah, berikutnya masuk ke modul kedua. Modul kedua ada bar chart, histogram, dan area chart. Namun saya akan menjelaskan dua saja, yaitu bar chart dan histogram. Untuk bar chart sendiri, bar chart ini digunakan untuk memvisualisasikan kolom berdasarkan kategori-kategorinya, di mana nanti di sumbu X-nya berisi kategori-kategorinya dan sumbu Y-nya berisi nilai untuk masing-masing kategori. Contohnya di sini kami membuat beberapa barcode, namun yang saya akan jelaskan salah satunya saja, yaitu untuk barcode keempat. Di sini dibuat barcode untuk melihat skor dari masing-masing dari tiap-tiap mata pelajaran berdasarkan gendernya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa batangan yang berwarna merah mengindikasikan gender perempuan, sedangkan batangan yang berwarna biru mengindikasikan gender laki-laki. Maka bisa dilihat sini untuk pelajaran matematika, ternyata laki-laki lebih memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi. Sedangkan untuk pelajaran reading dan writing, yang memperoleh rata-rata lebih tinggi adalah wanita. Nah, berikutnya untuk histogram. Histogram hampir mirip dengan bar chart, namun bedanya pada batangan histogram, dia menyatu dikarenakan untuk sumbu X-nya ini sifatnya itu rentang. Contohnya di sini 0 sampai 20, 20 sampai 40. Makanya diagram batangnya menyatu. Nah, untuk histogram sendiri kami juga membuat beberapa histogram. Namun sekali lagi yang saya akan jelaskan hanya salah satunya saja. Di sini cara untuk membuat histogram pertama kali dibuat count dan bin edges untuk membagi rentang dari kolom math. Karena kolom math isinya integer yang mulai dari 0 sampai 100 tadi. Jadi setelah dibagi rata ternyata akan dibagi rentangnya per 10-10. Jadi 0 sampai 10, 10 sampai 20, dan seterusnya 90 sampai dengan 100. Kemudian akan dihitung berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai untuk rentang segitu. Nah, contohnya di sini untuk pelajaran matematika dari 1000 siswa, di sebelah kiri untuk sumbu Y-nya itu adalah jumlah siswanya, dan di sumbu X-nya itu adalah skor matematikanya. Contohnya di sini untuk rentang nilai 0 sampai dengan 20, siswa yang mendapatkan nilai dengan rentang nilai segitu tidak sampai dengan 30. Kemudian juga bisa dilihat di sini bahwa rentang nilai tertinggi yaitu 60 sampai 70 nilai matematikanya, yang mendapatkan nilai matematika segitu lebih dari 250 orang. Nah, kemudian untuk area chart dan plot-plot yang lain akan dijelaskan oleh teman saya kepada Syarifah. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mengambil alih untuk plot-plot berikutnya. Yang pertama, di sini kita melihat area chart. Nah, area chart di sini sebenarnya hampir mirip dengan line plot tadi. Namun, karena area, dia terdapat area setiap variabel yang diinginkan atau data yang diinginkan akan diberikan areanya masing-masing. Nah, di sini merupakan average score for every subject based on parental of education. Jadi nilai rata-rata skor untuk setiap subjek berdasarkan edukasi orang tuanya. Nah, ini mirip seperti lain tadi, namun diberikan warna kepada area-areanya. Untuk selanjutnya, ada pie chart. Nah, pie chart sendiri itu biasa digunakan untuk menampilkan total persentase yang
harus mencapai 100%, di mana setiap potongan pie akan menampilkan ukuran-ukuran tertentu. Nah, pada pie chart kali ini kami ingin menampilkan persentase dari 1.000 siswa yang lulus pada ketiga ujian. Seperti tadi dijelaskan oleh teman saya Farah Fahira, kami telah membuat kolom baru yang berisikan data apakah siswa tersebut fail ataupun pass. Nah, dari data itu kami buatkan pie chart. Setelah dibuatkan, maka akan terlihat hasilnya bahwa 32% siswa, yaitu yang berwarna biru tua, itu lulus dan 67,6% siswa tidak lulus. Untuk selanjutnya, ada box plot. Nah, box plot ini merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa digambarkan bentuk distribusi datanya, ukuran tendensinya sentral, dan ukuran penyebaran data pengamatannya. Nah, di sini pada box plot ini kami menggunakan pengulangan, menggunakan for. Nah, di sini kolom yang digunakan yaitu dari kolom -5 hingga -2, yaitu math score, reading score, dan juga writing score. Nah, kami kondisikan dengan kolom pre, yang berisikan nanti apakah siswa tersebut melakukan pretest sebelum ujian ataupun tidak melakukan pretest, yaitu non. Nah, dikarenakan for, maka akan langsung ditampilkan 3 box plot yang kami inginkan. Berikut hasil dari math, reading, dan juga writing-nya. Untuk selanjutnya ada scatter plot. Nah, scatter plot ini merupakan sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antar dua variabel. Untuk bisa menggunakan scatter plot ini, skala data yang digunakan haruslah skala interval ataupun rasio. Nah, pada scatter plot ini kami menggunakan data math score apakah berkesinambungan dengan rata-rata skor 3 subjek lainnya. Maksudnya 3 subjek tersebut, math, reading, dan juga writing. Nah, dapat dilihat data ini korelasinya positif. Dia akan naik apabila X naik. Dan juga nilai rata-rata dari ketiga subjek ikut naik jika nilai matematikanya naik. Nah, berarti nilai matematika ini berkontribusi dalam kalkulasi nilai rata-rata ketiga subjek. Itulah mengapa korelasinya positif. Sebenarnya ada beberapa scatter plot yang kami buat, namun saya hanya menjelaskan salah satunya saja untuk menghemat waktu. Nah, selanjutnya ada bubble chart. Bubble chart ini merupakan tipe grafik yang memberikan tampilan 3 dimensi dari data berbentuk gelembung-gelembung. Namun, pada data kami dikarenakan tidak adanya kolom tahun atau rentang waktu, sehingga tidak begitu nampak kesigifikanan bubble chart ini. Nah, tapi di sini sedikit saya misalkan, saya coba bubble chart ini dengan menggunakan 3 data, yaitu data writing, reading, yang indeksnya, yang data awalnya itu kita lihat dari data siswa yang mendapat nilai matematikanya 100. Nah, pada grafik pada bubble chart ini dapat dilihat hanya ada 5 siswa yang mendapat nilai matematikanya 100. Nah, di yang sumbu Y-nya yaitu reading, berarti nilai siswa yang mendapatkan nilai matematika 100, reading-nya ada yang di 96, ada juga 100, ada juga yang di 92, 97, dan 100 juga. Sumbu Y-nya itu yaitu writing. Sedangkan ukurannya saya buat menjadi pada kolom gender, sehingga hanya ada 2 perbedaan ukuran. Ukuran yang besar merupakan bagi male, sedangkan ukuran yang kecil itu merupakan female-nya. Nah, dengan berakhirnya bubble chart tadi, maka berakhir pula plot-plot yang kami buat. Saya kembalikan kepada Farah Fahira. Baik, terima kasih Syarifah.
Saya kira itu saja bisa kami jelaskan. Kami berdua mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menjelaskan dan dalam membuat notebook tes Prakfisdat ini. Lebih dan kurang saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.